Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi material. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ghifari Kiflay dengan NIM 24338043 dengan prodi Teknik Mesin NK. Pengertian material. Material adalah sesuatu yang disusun atau dibuat oleh suatu bahan. Selain itu, material juga merupakan bahan baku yang diolah perusahaan industri yang dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengolahan yang dilakukan sendiri. Sedangkan material teknik adalah material atau zat dasar penyusun suatu benda yang dipakai dalam bidang teknik. Contohnya sering ada pada industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan juga rekayasa. Digambarkan bahwa material itu sudah sangat dekat dengan kita, bahkan di kehidupan sehari-hari. Juga kita sering menggunakan material yang berbagai macam. Misalkan di sini ada mobil, ada gear motor, ada gitar, ada botol, dan lain sebagainya. Artinya di kehidupan sehari-hari kita sudah sering menggunakan material yang jenisnya bermacam-macam. Logam atau bahan bakar dalam kehidupan manusia itu digambarkan membutuhkan banyak sekali material yang digunakan. Nah, ini diestimasikan sekian banyak. Jadi dalam suatu kehidupan, manusia itu menghabiskan berbagai macam material. Misalkan kita dalam sehari-hari menggunakan smartphone. Smartphone itu tidak hanya plastik, ada logamnya, ada karetnya, dan ada berbagai macam. Sehingga inilah penggambarannya. Dan tentunya ini akan membuktikan bahwa manusia itu sangat membutuhkan material. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana kaitan antara material dengan kehidupan manusia atau peradaban dari manusia. Yang pertama, material itu sangat erat berkaitan dengan kultur atau budaya. Jadi memang material yang ditemukan oleh manusia itu akan mempengaruhi budaya. Poin kedua menjelaskan bahwa perkembangan dari material itu sangat mempengaruhi peradaban. Artinya itu tergantung dari material yang digunakan saat ini atau saat sebelumnya. Kita juga mengenal bahwa zaman itu dikelompokkan berdasarkan materialnya. Ada zaman batu, ada zaman perunggu, ada zaman logam, dan lain sebagainya. Perkembangan peradaban sangat mempengaruhi material yang digunakan, entah digunakan atau sedang dikembangkan. Contohnya saja kita gunakan saat ini, misalnya teknologi yang berkembang saat ini. Contohnya smartphone. Smartphone itu sangat dipengaruhi oleh material yang digunakan. Bagaimana kita bisa melihat smartphone zaman dulu itu begitu besar dan semakin sekarang semakin kecil, semakin menipis. Begitu juga laptop,
atau televisi yang sekarang, layar semakin terang, yang semuanya itu adalah dampak dari perkembangan sebuah material. Dan poin keempat ini menjelaskan material yang kita gunakan pada hakikatnya berasal dari alam atau alamiah natural. Jadi pemberian dari Yang Maha Kuasa dan dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka mengembangkan material atau menemukan material-material yang digunakan penjelasan tadi tentang perkembangan material untuk telekomunikasi akan selalu mencari atau selalu mendevelop atau selalu mengembangkan material-material yang nantinya itu akan memudahkan manusia atau meringankan kerjaan manusia, sehingga fenomena ini menunjukkan bahwa material itu sangat mempengaruhi peradaban dari manusia. Yang dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 25. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuasaan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakannya dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya walaupun tidak melihatnya. Berikut ada istilah bahan teknik. Jadi apa itu bahan teknik? Bahan teknik adalah semua unsur atau zat yang terbentuk padat, cair, atau gas yang digunakan untuk kebutuhan dunia industri. Jadi semua bahan itu bentuknya padat, cair, gas, dan lain sebagainya yang digunakan untuk kebutuhan industri. Nah, ini yang nantinya disebut sebagai bahan teknik atau material teknik. Contohnya dari bahan teknik itu ada bahan padat. Bahan padat itu ada logam keramik, plastik, kaca, dan lain sebagainya. Kalau cair ada pelumas, air, bensin, solar, dan lain-lain. Pada bentuk gas ada oksigen asetilin, hidrogen, CO2, dan lain-lain. Nah, masing-masing bahan ini nantinya akan diolah oleh manusia untuk menciptakan sebuah produk. Contoh dari bahan teknik adalah bahan atau produk teknik ada metal, contohnya, kemudian ada keramik. Contoh produknya adalah busi, dan ada polimer, dan lain sebagainya. Yang dimana dalam material teknik itu dalam pengaplikasiannya akan menerima banyak sekali beban, dan besarannya itu juga tergantung atau bervariasi. Nah, berikutnya, kenapa sih kita harus mempelajari bahan teknik atau material teknik? Itu yang pertama, menjadi seorang engineering itu dituntut untuk merancang suatu produk. Itu pada dasarnya adalah paham tentang berbagai macam material dan karakter material
seperti kekuatan, ketahanan terhadap properti, seperti ketahanan terhadap korosi, terhadap kekerasan. Itu semua harus dipahami, sehingga penting bagi seorang engineering untuk belajar terkait bahan teknik. Dan yang kedua, seorang engineering itu harus memilih bahan dalam pembuatan atau perbaikan. Seorang engineering itu diminta untuk memilih bahan dalam pembuatan maupun perbaikan. Jadi misalkan sebuah produk mengalami kerusakan, maka ketika produk itu rusak mau diperbaiki, nah untuk memperbaikinya kan tentu harus membeli material komponen yang sama. Misalnya saya beri contoh, untuk sebuah piston kita menggunakan biasanya besi. Nah, tidak mungkin kita menggunakan bahan material lain seperti misalnya kayu. Kalau kayu akan menghambat efisiensi dari kerja motor. Nah, kemudian yang ketiga, poin ketiga, tuntutan ekonomi jadi pemilihan dari bahan atau material teknik itu tidak lepas dari yang namanya ekonomi. Jadi bagaimana fungsi dan harga itu saling optimal. Harga juga sebisa mungkin rendah. Nah, pada gambar ada sebuah merek minuman aluminium. Ada gelas, ada juga plastik. Maksud dari gambar ini adalah pada kemasannya. Jadi kemasan yang dibuat oleh perusahaan minuman itu bermacam-macam. Ada yang terbuat dari logam aluminium, kemudian ada yang terbuat dari keramik atau gelas, kemudian ada yang terbuat dari polimer atau plastik. Tentu pilihan-pilihan ini ujung-ujungnya adalah bagaimana pada tuntutan ekonomi. Jadi dengan kemasan ukuran sebagai penentu yang akan sesuai dan tentunya disukai oleh market. Menggunakan bahan apa nantinya juga diperhitungkan berdasarkan beratnya. Bagaimana cara distribusinya, perusahaan tentunya akan menggunakan bahan yang cukup ringan untuk mengatur pengiriman agar estimasi harganya juga rendah. Berikutnya ada konsep material science. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dalam material science. Ada saling keterkaitan antara proses struktur dan kemudian ada performance. Semua itu saling terkait. Artinya kalau kita mau mencari ujung dari sebuah material yang akan kita gunakan itu adalah performance, bagaimana dia tangguh atau tahan korosi atau tahan kekuatan. Tahan kekuatan itu adalah dalam mencapai performance yang kita inginkan, maka kita harus tahu bagaimana properti itu, sifat yang melekat pada material. Misalkan dia nanti tahan korosi, tahan gesekan, dan sangat tangguh. Dari properti tadi didapatkan struktur-struktur dalam hal ini, yaitu struktur mikro yang bila kita lihat secara seksama tentang bagaimana bentuk mikrostrukturnya, bagaimana bentuk butirannya, apakah kecil atau besar. Nah, itu akan mempengaruhi dari propertiesnya. Sebelum tahap struktur itu ada tahap proses, atau dengan kata lain proses yang dilakukan sebuah material itu akan mempengaruhi strukturnya. Jadi bila diurutkan secara berurut, maka proses yang
dilakukan secara material itu akan mempengaruhi struktur mikro. Dalam struktur mikro ini tentunya akan menggambarkan atau menghasilkan properti. Nah, untuk mengetahui tahapan baik proses struktur maupun performance, ada satu hal di dalam ada yang namanya ationterization. Ini adalah proses untuk mengkategorisasi atau proses untuk melihat bagaimana apa sih proses yang dilakukan, bagaimana struktur yang ada di dalam material, bagaimana penggambaran propertiesnya, semua akan tergambar dari yang kita lakukan. Umumnya memang karakterisasi itu akan melihat struktur mikrostruktur yang bisa juga dilakukan dengan uji. Dari hasil yang dilakukan, kita akan mendapatkan gambaran. Oh, ternyata material dengan karakter seperti ini atau material yang sudah memiliki karakter. Nah, berikutnya ada flowchart. Flowchart mengenai pemilihan proses dan material. Sebelah kanan itu ada recruitment. Itu adalah permintaan. Maksudnya adalah sebuah desain itu kita perlu menentukan desain. Misalnya membuat kapal, kita harus menyesuaikan permintaannya. Misalnya kapal ini harus memiliki kecepatan sekian. Kemudian kapal ini nanti harus memiliki fasilitas seperti ini. Nah, itu adalah desain requirement. Kalau permintaannya seperti itu, maka bentuk dari kapalnya nanti itu harus seperti ini. Kemudian dari bentuk kapalnya itu nanti akan bagaimana properti profilnya. Pemilihannya di tahapan yang kedua itu ada batasan-batasan. Kemudian ada pilihan atau cost. Nanti kita harus memperhatikan bagaimana proses yang akan diaplikasikan pada material dan material apa yang digunakan. Kemudian ada di dalamnya terdapat cost dan eco impact. Ini adalah bagaimana dari pemilihan yang kita tentukan itu berpengaruh terhadap harga dan terhadap lingkungan. Jadi konsekuensinya itu harus kita pikirkan matang-matang, baik itu dari segi harga ataupun lingkungannya. Apakah ada dampak negatif atau positif pada lingkungan. Kemudian di akhir ada final cost.
Nah, berikutnya adalah klasifikasi bahan teknik. Jadi bahan teknik atau material teknik itu digolongkan menjadi 3, yakni ada logam, ada non-logam, dan komposit. Nah, logam sendiri itu terdiri dari 2 jenis, yakni logam ferros dan non-ferros. Contoh logam ferros itu baja karbon, baja paduan, baja tuang, baja spesial, maksudnya kayak baja stainless steel dan lain-lain. Kemudian ada logam non-ferros. Contohnya ada aluminium, kemudian ada tembaga, seng, nikel, dan lain-lain. Nah, kemudian klasifikasi pada non-logam ada 2 jenis, yaitu keramik dan polimer. Kemudian klasifikasi material yang ketiga yaitu komposit. Apa itu komposit atau istilahnya dari masing-masing ini akan dijelaskan pada set berikutnya. Yang pertama ada logam. Logam ferrous dan non-ferrous. Jadi logam ferrous itu adalah logam yang paduan utamanya adalah besi atau unsur Fe. Jadi unsur Fe menjadi unsur utama material logam ferrous tersebut. Contohnya besi sendiri atau baja stainless steel atau lain sebagainya. Intinya material logam yang unsur utama adalah Fe atau besi. Kemudian ada logam non ferrous atau logam non besi. Dijelaskan bahwa logam ini adalah logam yang mengandung sedikit atau sama sekali tanpa kadar besi. Jadi kalau yang logam ferrous itu adalah besi sebagai unsur utama. Kalau logam non ferrous maka besi itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada jika di logam non-ferrous. Maka itu disebut logam non-ferrous. Contohnya aluminium atau aluminium paduan. Misal bisa tembaga, bisa seng, bisa nikel, dan lain sebagainya. Logam ferrous merupakan logam yang paling banyak dipakai di dalam dunia teknik, karena pada umumnya kuat kulit dan mudah dibuat dalam berbagai bentuk. Berikutnya adalah klasifikasi bahan yang non-logam. Ada keramik dan ada polimer. Yang pertama saya jelaskan adalah keramik. Keramik adalah bahan yang terbentuk dari hasil senyawa atau kompon antara satu atau lebih unsur-unsur logam dengan satu atau lebih unsur-unsur anorganik. Contoh keramik itu ya dari berbagai macam contoh. Contohnya adalah silikon oksida, aluminium oksida, kalsium oksida. Itu semua merupakan contoh dari material teknik material. Nah, jenis material non-logam yang kedua adalah polimer. Polimer adalah bahan yang tersusun dari monomer yang saling berikatan kovalennya. Contoh dari polimer ini adalah polietilen, polipropilen, polivinil, klorid, dan lain-lain.
Polimer yang dapat dibentuk kembali dengan pemanasan disebut dengan termoplastik, sedangkan yang tidak dapat dibentuk kembali itu disebut termoset. Artinya ini bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Nah, kemudian klasifikasi bahan teknik atau material teknik yang ketiga yaitu komposit. Komposit itu merupakan campuran bahan yang tersusun dari satu buah atau lebih dari bahan dasar dalam skala makrospes yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing bahan pembentukannya. Jadi perlu diingat di sini bahwa komposit itu adalah campuran dari dua bahan yang berbeda atau lebih dalam skala makrospes. Sekarang sifat bahan. Jadi dilihat dari material-material yang sudah kita bahas tentunya memiliki sifat. Jadi sifat itu menggambarkan kemampuan dari bahan dalam menerima perlakuan dari luar. Ibaratnya manusia mempunyai sifat material. Material juga mempunyai sifat. Misalkan pada gambar struktur pesawat atau struktur bangunan akan mengalami berbagai macam beban, entah itu ditarik atau ditekan. Sifat dari bahan itu secara umum ada yakni sifat mekanik, sifat listrik, sifat termal atau panas, sifat magnet, sifat optik, dan sifat deterioratif atau penurunan kualitas. Yang barusan saya gambarkan itu adalah sifat mekanis karena memang pada bidang teknik mesin itu banyak membahas tentang aspek mekanisnya atau sifat secara mekanis, misalnya kekerasannya, kemudian keuletannya. Nah, jadi itulah tadi kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam klasifikasi material kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh khalayak semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.